Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan share bagaimana cara kita memberikan makanan untuk biang-biang yang ada di kandang kita ya. Di sini ada sekitar 36 biang ya. 36 biang itu ada yang sudah biang, 70% sudah biang, dan 30%-nya ini masih diri ya teman-teman ya. Antara usia minimal usia 3 bulan ada beberapa, dan yang lainnya sekitar usia 6 bulan. Jadi kita akan memberikan makan untuk biang-biang kita. Nanti simak apa yang setiap hari kita berikan. Tapi untuk pakan jago kita berbeda ya teman-teman. Ini pakan yang khusus untuk biang, nanti jago sendiri. Kalau jago kita gunakan pakan pakai jagung ya, atau beras merah. Tapi kita ini hari ini akan saya share bagaimana Aska Jaya memberikan makanan untuk biang-biang di kandang kita. Bahan yang selalu ada di kandang kita ini kebetulan lagi habis ya. Ini adalah pur ayam petelur ya. Ini kita menggunakannya sedikit saja. Lalu ini pur 92. Kemudian ini jagung giling ya teman-teman ya. Lalu ini sedikit ada tepung ikan. Lalu ada tomat, ada bayam dan kangkung, lalu ada nasi. Kenapa kita pakai sayuran ini? Karena ayam-ayam kita tidak ada yang lepas bebas teman-teman. Semuanya ada di itu ada di kandang-kandang itu, jadi perlu nutrisi tambahan. Biasanya ada satu lagi kecambah, hari ini tidak ada. Jadi kita akan bagaimana nanti takarannya, guys. Habis ini akan saya praktekkan. Baik, ini kita campur ya teman-teman. Nanti silahkan dinilai sendiri. Kalau sekiranya racikan kami bermanfaat silahkan ditirukan. Tapi kalau misalnya racikan dari kawan-kawan semuanya lebih bagus ya nggak apa-apa ya. Kita tidak memakai bekatul ya teman-teman. Ini campuran real kita setiap harinya untuk ayam sekitar biang ya, 30 ekor lebih, 36an. 1 2 3. Ini berarti kalau 3 ini sekitar 6. 3 4 5 6. Lalu kita kasih tepung ikan 1 genggam aja, jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak kan bulunya bisa rontok. Kemudian pakai pur ayam petelur ya, sedikit aja untuk campuran. Kemudian sayuran kita masukkan. Ini juga gitu. Ini tomat, kalau masalah tomat ini bisa iya bisa tidak ya. Saya jarang-jarang juga, seminggu paling 1 kali 2 kali maksimal. Tapi kalau sayuran saya hampir setiap hari ya teman-teman. Lalu nasi ya. Nasi kita gunakan fleksibel aja, tergantung nasi sisanya ada seberapa. Kalau misalnya sisanya banyak ya bisa dikasihkan semuanya, kalau sedikit ya untuk syarat aja enggak apa-apa. Kemudian setelah kita campur semuanya, kita campur dulu pakai air biasa, air dingin biasa ya, matang ya. Kita campur. Lah, setelah tercampur rata, baru nanti kita kasih air mendidih teman-teman ya. Kenapa tidak air mendidih duluan? Karena menurut pengalaman kami, bahan yang kami berikan ini cukup mengandung nilai protein yang cukup ya, cukup banyak lah ya, karena ada tepung ikannya juga. Karena kalau protein kita siram pakai air panas mendidih, biasanya proteinnya pecah ya. Makanya kita pakai air dingin dulu, lalu baru kita campur pakai air panas. Jadinya nanti jadinya setengah hangat-hangat kuku ya. Nah ini setelah kita pakai air panas, kita diamkan dulu sampai lumayan dingin ya, hangat-hangat gitu, baru kita berikan kepada ayam kita. Jadi ini adonan saya. Jadi saya ulangi lagi. Ini purnya 3 ada seperti ini ya. Lalu ininya jagung gilingnya 6. Ini nanti sudah ini ayam sudah over ini sebenarnya. Biasanya saya gunakan pur ini cuma 2 wadah ini aja biasanya. Kalau ini 2 berarti ininya 4, jagung gilingnya 4. Biasanya itu sudah cukup karena sayurannya dan nasinya cukup banyak. Ini kita kasih lebih ya, karena nanti ada beberapa ayam usia sekitar 2 bulanan juga
akan kita berikan sekalian pakan seperti ini ya. Jadi ini nanti sisanya, ini pasti sisa ya teman-teman. Untuk 30 ekor, 36 ekoran ini pasti sisa. Dan memang sengaja saya sisakan, tidak saya habiskan, karena saya memberikan pakan ayam tidak berlebihan teman-teman ya. Semua tertakar, rutin. Satu ayam segini ya, jadi rutin, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi kita tetap stabil. Dan mohon maaf kalau di peternakan kita betina itu porsinya sama pentingnya dengan pajak. Jadi mau betina diri, mau betina kecil, mau betina sudah biang tua, semuanya kita nutrisi sama ya. Karena menurut kami, jika biang sejak kecil kita berikan nutrisi pakan yang bagus, nanti ketika dibeli pelanggan dan dia jadi babon di sana atau jadi diri di sana, insya Allah nanti ayamnya produknya bagus, ayamnya secara apa namanya ya, kayak ini apa, uritan telurnya itu juga bagus, tidak gampang macet, anggremnya juga bagus, telorannya banyak ya, seperti itu ya. Jadi kita buat farm kita itu betina juga sama-sama pentingnya. Bahkan kalau misalnya pentingan mana, saya sebenarnya 60-40, 60-nya ke biang, 40-nya ke pajak sebenarnya. Jadi mungkin berbeda pandangan dengan farm-farm yang lain. Mungkin betina disisihkan, dikasih pakan yang kurang, lalu jantannya dikasih pakan yang bagus. Tidak, kalau kita seimbang, betina maupun jantan kita kasih pakan yang seimbang, karena kita juga termasuk murah ini ya teman-teman ya. Ini coba kalau dihitung juga berapa ini ya, dengan porsi babon yang sekian ya. Ini saya sudah termasuk paling irit di antara kawan-kawan saya semuanya yang pelihara ayam, karena cuma segini ya. Nah ini termasuk yang paling irit kalau menurut saya, karena saya sudah survei di banyak-banyak teman, itu punya saya paling sedikit pemberiannya, paling murah, tapi hasilnya di tempat saya paling bagus ya. Biang-biang di tempat kami cuman kita kotak-kotak seperti itu ya. Nah, jadi ini sekitar ukuran 1 meter kali 1 meter 30-an lah. Jadi tidak terlalu luas, tapi semuanya produk bagus, semuanya telurannya banyak, dan tetasannya juga termasuk 90% bagus ya. Bahkan ada yang 100% netes semuanya. Nanti begitu anak-anak biasanya nanti cepat bertelur lagi, karena nutrisi yang kita berikan ini menurut kami ini paling komplit. Oke, nanti kita akan kasih air ini. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga bisa diaplikasikan. Kalau memang bagus ya monggo diteruskan. Kalau misalnya dikira masih ada pakan yang lebih baik ya silahkan ya teman-teman ya. Itu sekian dari kami Aska Jaya Farm. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.